surat Ali Imran ayat 15. Kita coba jelaskan penjelasan di dalam kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Diawali ayat ke-15 ini dalam surat Ali Imran dengan kalimat fi'lun amrin, fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Kata perintah. Apa itu fi'il amar? Kata perintah. Apa perintahnya? Qul, katakanlah atau ucapkanlah. Perintah kepada siapa? Ya Muhammadu, wahai Muhammad, katakanlah, ucapkanlah. Qaumika, kepada kaummu. Berarti Nabi Muhammad suruh menyampaikan kepada umatnya atau umat Islam. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad kepada umatmu. A'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Kurang lebih penyampaiannya begini. Maukah aku sampaikan, aku ceritakan kepada kalian akhbarukum. Jadi makna unabbiukum akhbarukum. Artinya Rasulullah akan menyampaikan sesuatu, akan menceritakan sesuatu. Bi khairin min dzalikum, terhadap apa? Dengan sesuatu yang baik daripada yang demikian itu. Bi khairin min dzalikum. Apa sesuatu yang lebih baik dari yang demikian itu? Yang demikian itu yang dimaksud adalah al-madhkuru minasyahawati, yang disebut daripada syahwat. Berarti sambungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Nah, itu ayat sebelumnya yang bersambung dengan ayat yang kita bahas sekarang, al-madhkuru minasyahawati. Jadi ada sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bagus daripada syahwat, sesuatu yang lebih bagus daripada wanita, daripada anak-anak, daripada harta kekayaan yang berlimpah, sesuatu yang lebih bagus daripada emas, sesuatu yang lebih bagus daripada perak, sesuatu yang lebih bagus daripada kuda yang terpilih, atau juga binatang ternak, atau tumbuh-tumbuhan hasil panen daripada ladang. Nah, ini sesuatu yang lebih bagus yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Jadi ayat yang sebelumnya memberitahukan bahwa umat manusia senang dengan hal yang demikian itu. Senang dengan wanita, senang dengan anak yang banyak, senang dengan harta yang banyak, senang dengan emas, senang dengan perhiasan, senang dengan perak dan lain sebagainya. Nah, ini ada sesuatu yang lebih bagus daripada itu. Bi khairin min dzalikum. Nah, kalimat a'unabbiukum bi khairin min dzalikum ini istifham takriri. Istifham takriri yaitu kalimat bertanya tapi untuk menguatkan gitu. Istifham takriri, kalimat bertanya untuk menguatkan si pendengar. Jadi seolah-olah Rasulullah bertanya, apakah kamu mau saya ceritakan sesuatu yang lebih bagus? Sesuatu yang lebih bagus dari apa? Daripada wanita, daripada anak-anak, daripada harta kekayaan yang berlimpah, daripada perhiasan, daripada kendaraan yang mewah. Semua apa? Lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar.
lilladzina taqau, istifhamnya istifham takriri untuk menguatkan kepada siapa? Lilladzina taqau, orang-orang yang takut, orang-orang yang bertakwa. Asyirka, yaitu mereka yang menjaga dirinya daripada perbuatan musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi ini untuk menguatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dia yang menjaga dirinya dari kemusyrikan. Musyrik kepada sesuatu selain daripada Allah. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, jangan sampai kita mentuhankan. Kalau buat laki-laki berarti ya, jangan sampai mentuhankan wanita. Itu kalau buat laki-laki. Jadi kalau dari makna ayat ini dalam tafsirannya, musyrik itu tidak hanya menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Itu musyrik yang jelas. Tapi ada musyrik yang khafi, yang tersembunyi di dalam hati. Apa contoh musyrik yang tersembunyi di dalam hati? Seorang laki-laki mentuhankan wanita. Apabila ibu melihat ada anaknya laki-laki, dia tergila-gila dengan perempuan, berarti dia sedang mentuhankan wanita. Ini tidak termasuk kategori musyrik yang sesungguhnya, tetapi di dalam hatinya ada kemusyrikan karena di hatinya ada cinta terhadap selain Allah. Ini perlu kita bersihkan di bulan Rajab ini. Jadi tepat nih bulan Rajab, kemusyrikan yang ada di dalam hati kita yang tanpa kita sadari kita bersihkan. Artinya di dalam hati kita yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, yang kedua, jangan sampai musyrik terhadap anak. Bagaimana Pak Ustadz musyrik terhadap anak? Saking cinta-cintanya sama anak, itu kita serba nomor satukan dia. Sampai sholat ketinggalan, harusnya sudah sholat, akhirnya sholat ketinggalan. Bela-belain anak sampai tidak sholat. Nah ini juga bagian daripada musyrik dengan sebab seorang anak. Ini pun harus kita hilangkan. Sekali lagi saya jelaskan, bukan yang dimaksud musyrik di sini musyrik yang sesungguhnya, bukan musyrik seperti yang nyembah berhala, bukan yang itu. Tetapi ini penyakit syirik yang ada di dalam hati, penyakit keimanan. Penyakit apa Bu? Penyakit keimanan. Karena kalau sudah bersih hati seseorang dari penyakit keimanan, salah satunya dari syirik, maka orang itu akan bersih hatinya. Orang itu jiwanya akan bersih. Orang itu akan terhindar dari segala dosa. Ayo ngaji mulai berat nih, karena yang dibahas Al-Quran menggunakan kitab tafsir. Jadi begitu tafsirannya. Kalau kita bahas ayatnya, kita nggak begitu paham kalau membaca dengan terjemah. Tetapi kalau dibuka kitab tafsirnya, maka akan kelihatan arahnya ayat ini kemana gitu. Jadi kan beberapa minggu lalu ya kita normal-normal saja ketika kita senang dengan anak, senang dengan wanita, senang dengan harta yang banyak, senang dengan perhiasan emas dan lain sebagainya. Tetapi dengan satu syarat, jangan kau pertuhankan itu semua. Gitu. Jangan kau jadikan itu semua nomor satu. Tetap yang harus menjadi nomor satu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ingin menjaga hati kita ketika Allah menganugerahkan atau menitipkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, agar kita tetap menjaganya, bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kufur kepada Allah. Contoh yang mentuhankan harta kekayaan, mungkin ibu-ibu semua sudah paham cerita Qarun. Ini Qarun satu makhluk yang mencontohkan dia menghamba kepada harta kekayaan. Dia mentuhankan harta kekayaannya. Apa yang terjadi? Dia tidak mau sedekah. Dia tidak mau menafkahkan hartanya untuk memberikan di jalan Allah. Ini salah satu mentuhankan harta kekayaan. Dikumpulin harta yang banyak boleh, bagus, apalagi kalau hartanya untuk di jalan Allah.
Nah, jangan sampai terjadi pada jamaah majelis, jangan sampai terjadi hal demikian. Ini kita buat contoh saja. Apa yang terjadi akhirnya? Qarun dia mati dengan harta kekayaannya, tenggelam dengan harta kekayaannya. Habis semua, tidak ada tersisa. Jadi ini larangan-larangan Allah, jangan sampai musyrik terhadap sesuatu itu seperti ini. Jadi musyrik yang dimaksud di sini cinta terhadap makhluk itu berlebihan. Cinta terhadap harta kekayaan berlebihan sehingga sayang ini kalau dipakai untuk sedekah, sayang ini kalau dipakai untuk di jalan Allah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Padahal kalimatnya lilladzina taqaw 'inda rabbihim, maksudnya ke situ. Nah, untuk membersihkan hal tersebut di bulan Rajab ini perbanyak baca istighfar. Istighfar bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itu istighfar itu benar-benar memohon ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari kesalahan-kesalahan kita yang ada di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami para jemaah? Insyaallah. Inda rabbihim khabarun. Jadi kalimat inda rabbihim sedikit ya diajarkan tentang nahwu shorof ya. Ini khobar. Khobar itu kalimat setelah pemula. Berarti apa kalimat pemulanya? Mubtada'uhu, mubtada'nya daripada khobar tersebut adalah jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kalau ini mubtadanya, ini pemulanya, berarti yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bahwa yang lebih baik daripada hal yang demikian itu, syahwat yang tadi kita ceritakan, yaitu adalah jannat, surganya Allah. Jadi nggak ada apa-apanya yang tadi kita ceritakan, kemewahan-kemewahan, perhiasan, keindahan dan segala macam, itu kalah dengan surganya Allah. Jadi kalau kita tertarik dengan kehidupan dunia, itu salah. Karena di ayat ini bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Ada sesuatu yang lebih bagus daripada kehidupan dunia, yaitu surganya Allah. Bagaimana Allah menggambarkan surga? Dalam ayat ini dijelaskan. Jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surganya Allah yang di dalamnya mengalir air sungai yang kekal abadi selamanya. Kok bisa sungai tersebut kekal abadi selamanya di dalam surga? Ay muqaddarinal khuludi, di dalam tafsirannya bahwa sungai tersebut dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekalnya karena diberi kekekalan oleh Allah, ditakdirkan kekal gitu. Jadi surga itu muqaddarinal khuludi, ditakdirkan oleh Allah menjadi kekal. Jadi abadi. Otomatis yang masuk ke dalam surga itu akan menjadi kekal. Kalau kita kembali hidupan dunia, ini hanya sementara. Manusia paling lama umurnya berapa tahun, Bu? 60, alhamdulillah. 70, alhamdulillah. 80, alhamdulillah. Sampai mungkin ada yang 100, itu anugerah dari Allah. Artinya kesempatan umur panjang tersebut, kesempatan kita untuk mencari amal ibadah, atau menjadi mazru'atul akhirah, ladang ibadah kita, mencari pahala kalau umur kita diberi panjang oleh Allah. Itu di surga. Jadi di surga itu ada sungai yang mengalir.
Kalau di dalam hadis banyak diceritakan sungainya tersebut ada yang keluar dari mata airnya berupa air yang putih jernih dan menghidupkan. Ada mata air yang keluar air tersebut air susu. Ada di mata air tersebut keluar air madu. Ada di mata air tersebut keluar khamar. Khamar yang tidak memabukkan dan halal, yaitu khamar yang ada di dalam surga. Nah, 4 mata air ini diceritakan di surga untuk siapa? Untuk umat manusia, untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersih hatinya daripada kemusyrikan. Insya Allah. Idza dakhaluha. Jadi dalam tafsirannya idza dakhaluha, kalau masuk ke dalamnya insyaallah muqaddarinal khuludi, ikut menjadi kekal di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita bagian daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Kemudian di dalam surga ada wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Disucikan dari apa? Minal haidi wa ghairihi. Jadi suci daripada haid dan juga selainnya. Mimma yastaqdiru, terhadap sesuatu yang dianggap kotor. Jadi di surga itu perempuan-perempuannya bersih daripada haid atau selainnya. Apa selainnya? Seperti nifas, terus wiladah, darah wiladah, pokoknya sesuatu yang dianggap kotor, atau darah istihadah. Jadi perempuan-perempuan surga tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada wiladah, tidak ada istihadah, suci seterusnya. Wazwajum mutahharah. Mungkin pertanyaan ibu-ibu, Pak Ustadz, siapa yang menjadi bidadari tersebut, wanita-wanita yang ini ada di dalam surga? Ada 2. Yang pertama, bidadari yang asli dari surga itu tersendiri. Berarti bukan kita. Yang kedua, perempuan-perempuan dunia yang menjadi ahli surga. Jadi perempuan-perempuan dunia yang menjadi ahli surga, maka mereka menjadi wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah. Jadi seorang wanita yang sudah masuk surga, dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanun minallah, dan akan mendapatkan keriduan yang banyak dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau di pengajian-pengajian yang dibahas kalau tentang bidadari, kebanyakan bidadari asalnya dari wanita. Perempuan banyak masuk surga, tapi yang banyak masuk neraka juga perempuan. Perempuan banyak yang ke pengajian, tetapi yang di mall juga banyaknya perempuan. Betul kan? Iya, kalau gak dibelanjain. Jadi di mana-mana memang banyak perempuan. Di surga ya banyaknya perempuan. Atau satu surga laki-lakinya cuma 1, Bu. Sisanya perempuan. Satu surga minimal menurut keterangan itu 40 bidadarinya. Satu surga. Lakinya berapa? 1 orang. Ya, bisa jadi perempuannya bidadarinya sampai 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Laki-lakinya cuma 1. Otomatis di surga yang banyak perempuan. Kenapa di neraka juga Pak Ustadz banyak perempuan? Ya memang banyakkan perempuan daripada laki-laki. Yang sering ngerumpi, gibah, ngomongin orang, laki-laki atau perempuan? Perempuan lagi. Laki-laki juga sama. Sama baik ya. Dah yang ngajar di sekolah saya mah kagak ngomong bohong. Laki-laki paling ada 5 orang, perempuan ada 40. Benar apa benar? Lah itu yang ngomongin sana sini laki-laki apa perempuan? Iya sama Pak.
Di pengajian banyaknya perempuan, otomatis yang masuk surga perempuan. Ya alhamdulillah kalau perempuan masih banyak di pengajian. Nah kita khawatirkan ya perempuan ini banyak di jalan ini. Coba kita perhatikan di jalan, banyak perempuan nggak di jalan? Banyak. Iya perempuan. Yang ke pasar perempuan. Ya syukur kalau tidak digoda. Kalau digoda bahaya. Hati-hati. Kita jaga ya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kita kemana-mana kita jaga kehormatan wanita. Setuju? Kita jaga kehormatan suami. Jangan mau digoda laki-laki ketika kita sedang di luar berpergian. Karena itu yang kita jaga. Jadi di dalam Islam boleh kita beraktivitas, laki-laki apa perempuan ya? Perempuan boleh punya karir boleh. Tapi syaratnya itu tadi harus menjaga kehormatan agar menjadi wazwajum mutahharatu wa ridwanum minallah, menjadi wanita-wanita surga yang disucikan oleh Allah dan mendapat keridhaan Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi kita dinilai dari dalam hati kita, dari sanubari kita sampai tindak tanduk kita dinilai Allah. Artinya apa? Ditafsirkan dalam kitab tafsir Jalalain, ujazi kullam minhum bi'amalihi. Semua akan mendapatkan balasannya dari setiap apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat kebaikan, maka akan mendapat balasan kebaikan. Apabila kita melakukan kesalahan, maka di situ kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tepat ini bulannya bulan Rajab, disunahkan kita puasa Rajab 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu, atau sampai 10 hari. Kalau kita kuat kita ambil salah satunya. Yang bagus puasa Rajab itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang bagus. Kalau lupa ini mumpung ingat. Ini sekarang tanggal 5, berarti masih ada. Masih ada 5 lagi. Sekarang Minggu atau Ahad, Senin masih bisa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu untuk membersihkan diri kita daripada segala salah dan dosa. Saya ibu-ibu mah lagi puasa nih, saya tahu nih. Kan puasa kan, walaupun minimal 1 hari, karena itu tadi ya, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat memang kalau dijalanin mah insya Allah bisa. Mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat, menjadi tambahan ilmu kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Hadanallahu ikum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati, faya rabbi mati'ni bisirri hufihi wa nawwir bihi qalbi
iftah qulubana wa fahim bihi qalbi luma syari'ati wa salli wa sallim ya ilahi limundiri adada hurufin bil qur'ani wa surati wallahu a'lam bishawab.